Halo semuanya, Sobat Pembelajar yang luar biasa. Berjumpa kembali dengan saya, Rahmat Kuntoro, dalam Knowledge Game Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tips kreatif menulis buku User Needs. Apa dan bagaimana? Yuk kita ikuti. Sobat Pembelajar, pernahkah Anda merasakan sudah siap menulis buku? Artinya teman-teman sudah punya rancangan draftnya, sudah punya gambaran mau menulis apa. Kemudian teman-teman berpikir begini, siapa ya yang menerbitkan? Cara menerbitkannya bagaimana? Daya jualnya bagaimana? Namun di sisi lain, Anda sudah siap menulis buku. Sobat Pembelajar, pada video kali ini akan mengupas bagaimana tipsnya user need, tips kreatif menulis buku tadi seperti apa? Ya, kita ikuti. Sobat, apa yang dimaksud tips kreatif menulis buku user needs? Nah, user needs merupakan satu proses kreatif dalam menulis yang diawali oleh adanya peluang dari satu pihak terhadap kebutuhan kontribusi tulisan yang akan diterbitkan menjadi buku. Simpelnya begini, ada satu pihak menawarkan siapa yang mau menulis buku, siapa yang mau berkontribusi untuk menulis buku, temanya ini. Ada satu call for books terlebih dahulu. Nah, di sisi lain, Anda semuanya, Sobat Pembelajar, sudah memiliki potensi untuk menulis buku. Nah, inilah yang disebut dengan kreatif menulis buku user need. Jadi ada satu pilihan dulu, ada satu penawaran dulu. Yuk kita lanjutkan. Nah, terjawab sudah untuk Anda yang sudah memiliki potensi menulis, kemudian belum mengetahui bagaimana proses menerbitkannya. Inilah jawabannya. Tips kreatif menulis buku user need akan membantu Anda. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Yuk kita ikuti 3 langkah berikut. Namun, Sobat Pembelajar, sebelum kita masuk ke langkah-langkahnya, ada baiknya saya bagikan contoh user need ini seperti apa. Berikut saya berikan contoh penawaran untuk menjadi penulis buku. Contoh yang kita ambil ini dari BRIN. Call for book chapter-nya untuk tahun 2023. Oh ya, teman-teman, di sini nggak hanya BRIN saja, banyak sekali pilihan-pilihannya ya. Teman-teman bisa menelusurinya sendiri. Yang ingin saya bagikan ke teman-teman sekalian adalah satu kelebihan dari call for books seperti ini adalah adanya penerbitannya free atau gratis atau ditanggung oleh penerbitnya. Kemudian biasanya juga nih mendapatkan insentif yang di BRIN ini, yang 2023 ini insentifnya maksimum 20 juta untuk per buku untuk seluruh penulis dan editor. Nah, hal-hal seperti ini bisa membantu buat teman-teman, buat Sobat Pembelajar yang sudah memiliki potensi menulis namun belum ada salurannya menulisnya kemana. Yang kita sebut tadi kreatif menulis buku melalui user need. Nah, teman-teman sekalian, inilah tadi yang saya maksudkan dengan kreatif menulis buku user need tadi. Ya, selamat mencoba ya. Kita masuk ke langkah-langkahnya. Oh ya, ini contoh yang kedua nih, teman-teman sekalian, dari salah satu kampus dari Universitas Islam Indonesia. Ini contoh-contoh yang sudah lolos di call for books-nya, kemudian dapat hibahnya macam-macam ya. Nanti teman-teman bisa ambil dari luar negeri atau dari Indonesia atau dari penerbit buku pun biasanya juga ada call for books-nya. Baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan Sobat Pembelajar. Berikut langkah pertamanya. Langkah pertama yang Sobat mesti lakukan adalah petakan potensi Anda. Nah, Sobat Pembelajar, mengapa sih harus dipetakan dulu? Apa potensi Anda? Dari mana potensi Anda dilihat? Nah, teman-teman sekalian, Sobat Pembelajar yang luar biasa, Sobat bisa melihat potensi Anda dari posisi pekerjaan Anda, dari jabatan Anda, dari pengalaman Anda, dari penghargaan yang pernah Anda miliki, pernah Anda terima, dari prestasi yang pernah Anda raih. Sehingga
Anda memiliki potensi untuk menuliskan apa yang Anda miliki tadi dari prestasi Anda, jabatan Anda, pengalaman Anda pada penawaran yang ada. Nah, demikian Sobat Pembelajar, ini langkah pertama. Ini yang harus Anda miliki dan ini yang harus Anda lakukan dulu. Tanpa mengetahui potensi Anda ada di mana, rasanya Anda akan sulit untuk menentukan saya menulis apa. Walaupun Anda sudah memiliki prestasi, memiliki pekerjaan, memiliki penghargaan yang sudah ada di dalam diri Anda. Oke, kita lanjutkan ke langkah kedua. Sobat Pembelajar, langkah kedua, setelah Anda tahu standing position Anda, setelah tahu Anda prestasi, posisi, pemetaan diri Anda, maka langkah berikutnya adalah temukan penawaran menulis buku yang tersedia, sesuaikan dengan potensi Anda. Sehingga di sini ada unsur-unsur masukan dan unsur keluarnya dapat. Ya, teman-teman sekalian, proses penelusuran ini penting karena ketersediaan penawaran menulis buku ini sangat banyak. Ini momentum yang bagus untuk teman-teman yang memiliki niat yang kuat, posisinya sudah punya pemikiran mau menulis apa, tinggal cari penawaran penulisan buku yang tersedia. Nah, teman-teman, kreatif menulis buku melalui user need ini bisa Anda gunakan sebagai pintu masuk untuk mewujudkan buku impian Anda. Nah, yang ketiga, Sobat Pembelajar, langkah ketiga. Ini penting dan penting. Saya katakan paling penting. Buat apa punya cita-cita? Buat apa punya rencana kalau tanpa eksekusi? Langkah ketiga ini menurut hemat saya adalah langkah terpenting. Eksekusi keputusan menulis Anda yang perlu menjadi catatan sobat sekalian, yang perlu menjadi catatan Sobat Pembelajar semuanya adalah pahami bahwa kelas penerbit, kelas yang menawarkan untuk menerbitkan buku tadi berbeda-beda. Ada yang levelnya tinggi, ada yang levelnya biasa saja. Tipsnya adalah mulailah dari yang sederhana dulu. Dari yang mudah untuk Anda jangkau dulu. Yang penting buku Anda jadi. Ini yang saya maksudkan dengan eksekusi keputusan Anda. Kalau buku Anda sudah jadi, maka Anda punya portofolio dalam diri Anda sebagai seorang penulis buku. Terima kasih Sobat Pembelajar. Demikian yang bisa kita share untuk Anda semuanya. Tips kreatif menulis buku di Usernet. Selamat mencoba dan sukses untuk buku Anda. Kita akan berjumpa kembali pada tema yang lain yang juga menarik. Salam sukses dari saya, Rahmat Kuntoro. Bye-bye.